Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Yang membuat Rasulullah agak risau dengan Abu Dujana ini, setiap kali habis sholat subuh berjamaah tidak pernah berzikir, tidak pernah doa, dan seperti tidak sabar terburu-buru langsung keluar. Ada dalam riwayat lain, pernah seorang sahabat begitu habis sholat subuh dia bertubuh kekar langsung keluar. Sahabat yang tinggal mengatakan, sungguh rugi dia Rasulullah. Kata Rasulullah, rugi kenapa? Padahal dia tahu duduk sehabis sholat subuh berjamaah, beriktikaf sampai waktu syuruk, ditutup dengan sholat sunat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh dan haji mabrur, dan kau katakan sempurna, sempurna, sempurna. Sementara dia tidak mendapatkannya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, tidak boleh kalian berkata seperti itu. Apabila dia keluar pagi ini untuk mencari nafkah, menghidupi istri dan anak-anaknya, keluarnya adalah jihad fisabilillah. Apabila dia keluar pagi ini, dia mencari nafkah untuk memelihara dirinya dari meminta-minta, itu adalah jihad fisabilillah. Tapi kalau dia keluar untuk menumpuk harta, baru itu jihad fisabilillah syaitan. Ya, jihad di jalan syaitan. Nah, ini dalam Islam ini, letakkan sesuatu pada tempatnya. Bila kita punya waktu lapang, bisa kita duduk sampai waktu syuruk, alhamdulillah. Bila kita memang ada keperluan dan itu untuk kewajiban kita, yang sunnah mungkin bisa kita tunda dulu, kita dahulukan untuk mencari nafkah. Inilah keadilan di dalam Islam, meletakkan sesuatu pada tempat. Tapi Abu Dujana ini, Rasulullah yakin bukan ini masalahnya. Kenapa dia kok terburu-buru keluarnya terus? Sepertinya itu ada yang dikejar dia. Rasulullah setelah beberapa hari mencoba mengkonfirmasi langsung kepada Abu Dujana. Lihat, tidak mempunyai prasangka buruk, tetapi langsung bertanya. Ini yang harus kita lakukan. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dujana? Kenapa engkau selalu terburu-buru setiap kali selesai sholat subuh? Kau tidak berzikir, kau tidak berdoa, ada apa? Kenapa kau langsung cepat-cepat keluar? Maka kata Abu Dujana, aku punya satu alasan ya Rasulullah. Apa alasanmu? Coba kau utarakan. Nah, ini salah satu sifat orang Islam disampaikan Rasulullah. Dia suka menerima alasan orang, bukan suka mencari kesalahan orang. Jadi tugas kita adalah kita terima alasan orang, kita telaah. Dan kita tidak suka mencari kesalahan orang lain. Apa kata Abu Dujana? Ya Rasulullah, rumah kami ini berdampingan persis dengan seorang rumah laki-laki, dan di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini ada satu pohon kurma yang menjulang, tapi dahannya menjuntai ke arah halaman kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu berjatuhan mendarat persis di rumah kami. Ya Rasulullah, kau kan tahu keluargaku adalah keluarga orang yang tidak berpunya. Penghasilanku jauh dari kata pas. Anakku sering kelaparan ya Rasulullah. Anakku sering kekurangan makanan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang dia dapat makanan pasti akan dia makan. Oleh karena itu ya Rasulullah, setiap habis sholat subuh aku bersegera pulang sebelum anak-anakku terbangun. Karena kalau dia sempat bangun ya Rasulullah, dia keluar rumah, nampak dia kurma tetanggaku itu, mereka akan ambil, mereka makan. Yang kami lakukan apa ya Rasulullah?
Begitu pulang sholat subuh, kurma-kurma tetanggaku yang berjatuhan itu langsung kami kutip. Setelah kami ambil, kami antarkan ke rumah tetangga kami. Karena dia tidak mau memakan makanan yang haram. Ini dahsyat ya. Hanya masalah kurma saja dia teladani Rasulullah. Rasulullah tidak memakan kurma sedekah. Pernah cucunya memakan kurma yang tidak jelas apakah ini kurma sedekah atau tidak. Maka Rasulullah congkel mulut cucunya, muntahkan. Kalau kita adalah anak-anak atau apa pula lah salahnya. Manalah dia tahu. Tapi tidak bagi Rasulullah dan para sahabat. Setelah itu, ya Rasulullah, pernah aku terlambat pulang. Makanya aku sekarang buru-buru pulang itu Rasulullah. Pernah aku terlambat pulang habis sholat subuh. Aku melihat anakku sudah terlanjur mengambil kurma yang dia temukan di halaman rumah. Dan aku menyaksikannya sendiri. Dia mengunyah kurma basah dalam mulutnya. Karena dia tidak pernah makan semalaman itu. Jadi begitu dia ketemu kurma itu, dia makan kurma basah itu. Dia sedang menikmati itu. Aku langsung berlari menuju anakku itu. Aku masukkan jariku ke mulutnya. Seperti yang kau lakukan kepada cucumu. Aku katakan, nak, muntahkan nak. Jangan kau permalukan ayahmu di akhirat kelak. Hanya masalah makan kurma aja. Betapa sabar dan tabahnya sahabat ini dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan pas-pasan, tapi tidak terpikir untuk memakan yang bukan menjadi hak dia. Dia tidak mau makan makanan yang haram ini. Apa aku katakan kepada anakku ya Rasulullah? Sampai lepas pun nyawamu nak, ini tetap akan aku keluarkan dari perut. Aku tidak rela meninggalkan harta haram dalam perut. Mendengar ini, Rasulullah langsung berkaca-kaca matanya. Lalu butiran air mata Rasulullah mengalir deras. Apa kata Rasulullah pada para sahabat? Adakah kalian yang kenal dengan tetangga Abu Dujana? Ada sahabat mengatakan, ada ya Rasulullah, tapi dia Islam yang agak kurang enak lah kalau untuk diajak ngobrol ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, panggil dia kemari. Apa kata Rasulullah? Kau tinggal di sebelah rumah Abu Dujana? Betul ya Rasulullah. Kau punya satu pohon kurma yang dahannya menjulang sampai ke rumah Abu Dujana? Betul Rasulullah. Aku ingin menawarkan kepadamu. Mau enggak kau aku tukar satu pohon kurmamu ini dengan pohon kurma yang terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Aku tawarkan ini di surga. Aku yang menjaminnya untukmu. Apakah kau mau? Udah begitu tawaran Rasulullah yang tidak mungkin berbohong. Apa kata laki-laki ini? Makanya kata sahabat tadi dia agak payah diajak ngobrol kebaikan itu. Dia katakan, aku tidak biasa jual beli seperti ini Rasulullah. Aku main cash-cash saja. Kalau mau beli-beli di dunia ini. Kalau di akhirat itu tak tanda dan aku nak mau pokok. Kalau uang cash mau aku. Mendengar itu, langsung Abu Bakar Siddiq mendekatinya. Aku ganti dengan 10 batang kurma terbaik di Madinah. Kita semua tahu satu batang pohon kurma kalau dirupiahkan 70 juta. Kali sampai 10 batang sudah 700 juta. Mungkin kita terpikir kenapa tidak diberikan saja uangnya kepada Abu Dujana. Ini keistimewaan sahabat Nabi. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau mengambil itu. Mereka sudah cukup dengan apa pencarian mereka sendiri. Nah, itulah bedanya terutama dengan saya. Saya pun tidak akan sanggup seperti itu. Ini menandakan apa? Tidak usah kita sombong dengan amalan kita. Kita masih jauh. Setelah dibeli oleh Abu Bakar Siddiq, senang hati dia. Apa dia katakan? Ini baru jual beli namanya. Terima kasih Rasulullah. Terima kasih Abu Bakar. Dia pulang. Sampai di rumah dia cerita dengan semangat kepada istrinya. Luar biasa, istriku. Aku telah menjual kurma ini padahal tidak kurma bagus. Dibeli oleh Abu Bakar Siddiq. Dengan 10 batang kurma terbaik di Madinah harganya sama. Sekarang kurma itu masih tetap di halaman kita. Kau cepat bangun, kau kutip. Jangan sampai Abu Dujana dapat kurma ini. Masih sempat dia berpikiran buruk. Dia tetap ingin menguasai
kurma itu. Tapi qadarullah, apa yang terjadi? Justru keesokan subuhnya kurma itu telah berpindah ke halaman Abu Dujana. Ini pelajaran besar bagi orang munafik dan orang yang berusaha untuk mencurangi sesuatu yang telah dia sepakati. Akhirnya Allah melihatkan keajaiban, kurma yang di halaman rumah dia berpindah ke halaman rumah Abu Dujana. Nah, inilah suatu kisah yang luar biasa, ketahanan seorang sahabat untuk tidak mau memakan makanan yang haram, dan inilah yang menyebabkan amalan mereka begitu indah dan mereka bersabar di dalam kemiskinan karena mereka tidak mau memakan dari sumber yang haram. Kemudian kita belajar lagi dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq punya seorang budak. Budaknya ini tiba-tiba menyodorkan makanan, Abu Bakar Siddiq dalam keadaan lapar. Langsung dengan lahap Abu Bakar Siddiq memakannya. Setelah selesai makan, apa kata budaknya ini? Tumben gak nanya, dari mana aku mendapatkan makanan ini? Aku lapar betul, kata Abu Bakar Siddiq. Emang makanannya dari mana? Waktu zaman jahiliyah dulu kan aku dukun, Abu Bakar. Jadi aku pernah menjampi orang, sehat dia. Setelah itu, tadi jumpa lagi setelah berapa lama? Dia panggil aku, kau ingat tak kau pernah ngobati aku dulu? Ya, aku lupa memberimu sesuatu waktu itu. Nih makanan, ambillah. Nah, makanan tadi yang kau makan itulah dari upah menjampi itu. Apa kata Abu Bakar? Betulkah seperti itu? Betul Abu Bakar. Langsung dia congkel dengan telunjuknya, dia muntahkan semuanya. Apa kata para sahabat? Kau bisa mati karena ini Abu Bakar. Aku biar kehilangan nyawaku asal jangan ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuhku. Kehati-hatian dalam masalah makan ini akan berpengaruh kepada doa-doa kita, akan berpengaruh kepada jiwa kita. Kenapa orang rajin sholat jiwanya tidak tenang? Barangkali makanan kita halal, cuman sumbernya dari cara yang haram. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.